the new students. Hello, good morning, all students of grade 7. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. How is everything? Is everything okay? Okay, sir. Yeah. Yes, everything is fine, sir. For the first 2 days, you were on MOPDB, and I do hope that you have already learned a lot from this program, so that by the time the due date of our learning process is coming, you'll be ready. So nobody will say, I'm not ready to study. So yes, everyone must be ready to study, okay? Don't worry. Every single thing is still on process. Yeah, every single thing is still on a process. For example, like our learning about the application of Google Classroom. It will not be a problem if you don't know 100% yet. Still, it is on process. Later on the process, you just can go to Mr. Ronald, for example. You can ask him what you don't know. So by the time you are ready to study, you'll be able to understand how to operate the application, okay? Okay? Okay. Okay, and for Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. For the students of grade 9, as I told you before in the early of our MOPDB, I do hope that you are ready to help your junior students, grade 7, to help them able to understand every single thing about our school, okay? Okay. And today we are going to learn something new, I think, not only for grade 8 and 9, because last academic year, we haven't run this program yet. So today we are going to learn a new program. Ya, hari ini kita belajar sesuatu yang baru. This new thing is run to help the students able to increase the integrity in following every single activity of learning process. Ya, jadi nanti program ini ditujukan untuk membantu anak-anak memiliki integritas karakter yang baik. Ya, karena kita belajar ini bukan hanya semata-mata belajar tentang pembelajaran materi kelas, misalnya bahasa Inggris, Mandarin, matematika, dan sebagainya, tapi ada hal-hal yang lain yang anak-anak perlu belajar. Ya, there is another thing that all students have to learn, and now we are going to learn something new. We've got a new program that we call this as Student of the Month. Ya, Student of the Month. Oke, kira-kira ada yang bisa menebak program tentang apa ini, the Student of the Month? I think many of your teachers have already told you before in the early of our MOPDB talking about Student of the Month. But what is it about? Siapa yang kira-kira tahu tentang program Student of the Month? Bukan tahu, bisa menebak ya. Siapa yang bisa menebak? Who can guess what program it is about? Mungkin dari kelas 9 coba. Student of the Month. Kira-kira program apa itu ya? Ya. Saya terbiasa interaktif kalau melakukan komunikasi dengan siswa, supaya siswa bisa menyimak. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sekasih supaya mengikuti ya. I've got questions and you are to answer the questions to indicate that you are right here in our Zoom meeting and have the process of our activity. Ya, kelas 9, kira-kira program tentang apa? What do you think this program is about? Mini performance. Mini performance. Good, thank you, Michael Owen. Okay, who else? Mini performance is a special program that we are also running this academic year, of course, but we are not going to talk about mini performance. It is about the Student of the Month. Yeah, from the word the month,
you must have already understood that it will be about a program that we are running every single month. So every single month, there will be an assessment to choose the best student. Jadi program yang dilaksanakan setiap bulan untuk memilih siswa teladan. Ya, siswa teladan, perhatikan, wah, it will be a kind of a pride for your parents if you are chosen to be the best student, to be the student of the month. Nah, kalau orang tua kalian pasti bangga. All your parents must be proud of this if you are chosen to be the student of the month. What about you? Let me go to Hector. Hello, Hector. Yes, sir. If you are chosen to be the student of the month, will you be proud or not? Yes, I will be proud. Oke, pasti semua bangga ya, bukan hanya orang tua, tetapi semua siswa, siapapun nanti yang terpilih pasti dia bangga. Oke. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Sir, menuju ke kelas 7, beberapa yang terkenal, mungkin yang sudah bisa dikenal lewat apa namanya, selama MOPDB ini, nama Harvey ini sering muncul ya. Ya, Harvey is a quite active student and you are always in our Zoom meeting, and then you've got a lot of questions. Now I've got a questions for you, Harvey. Hello, good morning, Harvey. Yes, good morning. Yeah, will you be proud if you are chosen to be the student of the month? Will you be proud of or not if you are chosen to be the student of the month? Kalau terpilih menjadi murid teladan, Yes. kira-kira bangga Yes. enggak, Harvey? Ya, aku bangga ya. Ya, semuanya bangga. Ya, that is why you will be running a race to be the best in every month. Kalian akan berlomba menjadi yang terbaik. Ya, untuk bisa menjadi yang terbaik, tentunya harus ada proses. To be the best, to be the student of the month, there will be process that you are to go through. Are you ready to go through the process or not? Siap melewati proses tidak? Ya. Siap. Yes. Yes. No choice. You are to go through the process to be the best student. Ya, jadi harus tahu dulu tujuan, the purpose of running this progress, tujuan menjalankan program ini supaya anak-anak nanti bisa berlomba-lomba menjadi the student of the month. Tujuannya tadi adalah untuk meningkatkan integritas peserta didik. Ya, integritas itu berarti ada banyak hal di dalamnya. Nanti ada seminar tentang integrity. Kalian bisa mengerti apa itu integritas di sana. Ada karakter-karakter yang ditanamkan supaya anak-anak memiliki karakter-karakter yang baik. Nah, program ini dijalankan untuk itu, untuk membuat anak-anak semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, berintegritas, seperti judul ya. Just like the theme of our MOPDB, tema di MOPDB, ya. Apa coba siapa yang tahu tema dari MOPDB kita kali ini? Silakan, yuk. Jaga imun. Jaga imun is let's say the passcode of our Zoom meeting, right? To be able to join the Zoom meeting, you are to have the passcode. So you will be able to be in our Jadi Zoom siswa meeting. yang berintegritas dengan Oh, okay, who is that? Would you please tell what your name is? menjadi siswa yang berintegritas dengan e-learning. Okay, good. That is the theme of our MOPDB. To become a student who has got integrity. Ya, menjadi siswa yang punya integritas, berintegritas. Ya, integritas itu nanti dijelaskan, ada bagiannya seminar. Nasir akan masuk. Nah, ada rubrik-rubrik penilaian, ya, there will be some instruments of assessment that all students
will have to be able to become the student of the month. Nah, seperti apa instrumen atau rubrik penilaian itu? Ya, silakan Ibu Emilia bisa ditampilkan. Ya. Nah, baik ini anak-anak semua rubrik penilaiannya. Ya, tetapi saya mau ke judulnya dulu. Maybe one of you would like to help me to read aloud the title of this instrument. Who? Michael Owen, would you please read it for me, for us? Bisa dibaca judulnya Owen sampai habis dengan suara lantang. Yes, sir. Yeah, would you please read aloud the title of our instruments of running this program, the Student of the Month? Boleh dibaca Owen judulnya? Rubrik penilaian Student of the Month. Iya, bagus. Diulang sekali lagi. Repeated again by the student of grade 7, kelas 7. Who wants to read out the title of this instrument or this assessment? Celine Abigail, would you please read it, the title? Oke. Ya. Rubrik penilaian Student of the Month. Oke, rubrik penilaian Student of the Month. Semua sudah dengar, sudah lihat ya. Ini adalah rubrik-rubrik penilaian. Hal-hal yang anak-anak harus tahu. Syarat-syarat. The conditions to become the Student of the Month. Ya. Ini juga berupa reward sebenarnya ya anak-anak semua ya. I think it will also become the reward of what you do. When you are on the rules, when you do the rules of our school very well. Jadi ini adalah sebagai penghargaan apresiasi untuk anak-anak yang mengikuti tata tertib dengan baik. Ya, baik anak-anak ya. So ini adalah aplikasi daripada tata tertib yang kita laksanakan. Ya, jadi sekolah tidak hanya memberikan punishment. School doesn't give only punishment, but school also give reward to the students who do good things. Anak-anak yang melakukan dengan baik semua tata tertib juga mendapatkan reward. Ya, kalau punishment itu berupa sanksi. Ya, nanti misalnya contoh sanksinya kemarin sudah disebutkan ya oleh Bu Mila kalau nggak salah. Kalau kehadirannya kurang dari sekian, ya resiko sanksinya ini. Ya. Kemudian misalnya lagi apa? Anak mengumpulkan tugas, resikonya apa? Pasti sudah tahu ya, itu berupa punishment, tetapi ini juga berupa reward. Ketika anak-anak menjalankan dengan baik, maka reward ini nanti sebagai student of the month akan diberikan. Jadi untuk memacu anak-anak berlomba-lomba. Are you ready to run a race to be the best? Yes, sir. Okay. Yes. Everybody, yes, you are ready to Yes, run a sir. race Yes. to become the best student. Yeah. So I do hope all students will become competitive. Yeah, competitive. To become competitive, there should be a competition. But this competition is not a negative competition. It will be positive because you are running a race of becoming the best student. Ya. Berlomba untuk menjadi yang terbaik. Artinya ini positif. Bentuk rewardnya, coba mungkin ada kolom pertama itu kan ada nomor dan nama dan sebagainya, nanti dilengkapi oleh guru mapel masing-masing. Kemudian di rubrik penilaian kolom pertama itu ada apa itu? Coba bisa dibantu dibaca. Jose ada enggak? Jose, are you here, Jose? Yes. Yeah, would you please read aloud? Kehadiran. Ya, di situ di kolom pertama rubrik penilaian ada kehadiran, your presence. Ya, kehadiran itu dikasih modal nilai 100%. Ya, kenapa 100%? Ya, karena ini awal semester. Bahwa diharapkan kalian masuk 100% selama pembelajaran nanti. Dalam satu semester, dalam setiap bulannya,
diharapkan semua mahasiswa bisa masuk, tidak ada yang absent. We do hope that all students will be present during the learning process every single day. We do not hope that some of you will be absent. What we hope is that all students will be present. Ya, saya harapkan kalian semua bisa hadir di dalam setiap pembelajaran. Ya, kenapa bisa, Sir? Kenapa hanya murid? Bukan hanya murid, guru juga. Ya, kalau tidak ada kepentingan yang sifatnya urgent, harus masuk. Saya pernah jadi murid. Ya, seperti kalian juga, Bapak Ibu guru pernah menjadi murid, jadi sudah pernah merasakan. Saya masih ingat, dulu itu ketika masih di sekolah dasar, di SD, primary, junior high, senior high. Saya masih ingat dalam 1 tahun ya, bukan dalam 1 semester, dalam 1 tahun itu hampir-hampir bisa 100% masuk. Mungkin sekali 2 kali tidak masuk, itu pun karena sakit dan tidak bisa dihindari, harus istirahat total. Tetapi kalau keadaan fisik baik, tidak ada masalah, itu pasti selalu masuk sekolah. Kemudian juga tidak pernah punya alasan karena orang tua ada kepentingan, karena tugas anak kan belajar ya. Itu pengalaman ya, mungkin pengalamannya berbeda. That was my experience when I was a student in primary, junior high school, and senior high school. Ya, in 1 year academic, ya, I always try to be present all year long. Sepanjang tahun saya berusaha untuk tidak alpa atau tidak absen, tetapi berusaha untuk masuk terus, kecuali keadaan benar-benar sakit tidak bisa ditinggalkan ya. Itu jadi kehadiran, your present, you've got 100 points, punya 100 poin sebagai modal ya. Terus 100 poin ini nanti bisa berkurang atau bisa tetap, tergantung kalian. Ya, it depends on you. Ya, it depends on you. Kalau kalian masuk terus sepanjang pembelajaran, nilai 100 ini akan tetap menjadi milik kalian. Ya, ingat kemarin di peraturan akademik ya, ada ketentuan berapa persen siswa boleh tidak masuk, tetapi bukan disarankan boleh tidak masuk ya, bukan disarankan. Ketentuan berapa persen ya, 20%. 20% itu dihitung bukan hanya ketika kalian absent. Ya. We're not only calculating how many times you are absent, but also when you are sick. Bahkan termasuk sakit dihitung. Ya, artinya tidak hadir. Itu bukan hanya di sekolah kita, tetapi memang dari dinas juga ada peraturan yang sama bahwa anak-anak harus mengikuti pembelajaran. Ya, 100% diberikan sebagai modal. Ya, tergantung kalian bagaimana. How do you keep your 100 points to be the same, remain the same from time to time? Ya. Is by attending every single school activity and program, and you will be able to keep this 100 points, remain the same the whole year. Ya, tetapi kalau nanti kalian sudah mulai sekali-sekali nggak masuk, otomatis dari 100 ini akan menurun. It depends on how many times you are absent. Tergantung berapa kali nanti kalian nggak masuk. Diambil prosentasenya. Contoh misalnya dalam 1 bulan untuk kehadiran, itu kalian mestinya hadir 20 kali. Ya, 20 kali. 20 kali itu misalnya prosentasenya kalau 10% berapa ya? 10% dari 20 berapa ya? Coba saya mau tanya ke Hansen. Hansen. Kalau dalam 1 bulan, yes, sir. Ya, kalau dalam 1 bulan kehadiran itu ada 20 kali. Terus 10%-nya 10% tidak hadir, berarti berapa kali kamu tidak masuk? 2. Oke, good. Jadi kalau 2 kali nggak masuk, berarti ya dari 20 tinggal 18 kan, kalau 10%-nya. Itu artinya pasti prosentasenya menurun.
dalam 1 bulan ini. Nanti tinggal dicari prosentasenya. Seperti itu contohnya. Jadi nilainya akan menurun. It will be decreasing based on how many times you were absent. So try not to be absent. Try to be present all the time from day to day in our learning process. Oke? Jadi sudah tahu ya, supaya nilai 100 itu tetap bisa bertahan, persentase 100% itu bisa bertahan, harus seperti apa? Coba kelas 7 perwakilan yang lainnya, Harvey sudah, Selin sudah, Jose sudah, coba yang lainnya lagi, sambil mungkin kita bisa kenalan. Soalnya serem belum banyak tahu anak-anak. Malvin. Malvin, are you here, Malvin? Hello, good morning, Malvin. Yeah, I don't know whether he is here or because of the bad connection. Okay, let me just go to another level of study to grade 8. William Smarko, do you still have me, William? Yes, sir. Okay, how do you keep your 100 point to be the same? Bagaimana bisa menjaga 100% kehadiran ini tetap tidak berkurang? Caranya bagaimana, William? Dengan tidak boleh apa? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos, betul. Artinya ya harus masuk terus kalau mau tetap 100. Tetapi juga harus bijak. You must also be wise. Why do I say that? When you are in a big problem, for example, you are suffering from a special disease or sickness. Kalian lagi sakit keras, ya jangan dipaksakan juga, nggak mungkin mengikut, malah sakitnya nanti tambah lama kan. Ya kalau sudah sakit memang sudah tidak bisa mengikuti, lebih baik istirahat dulu, kemudian minum obat supaya sembuh, cepat sembuh. Kalau dipaksakan, waduh karena saya mau jadi student of the month, sakit-sakit, sudah sakit parah, masih harus dipaksakan ikut. Nanti hasilnya malah nggak lebih bagus ya. It means that we must also be wise. Ya, harus bijak-bijak ya. Sudah mengerti semua ya tentang kehadiran sebelum saya masuk ke rubrik berikutnya? Sudah, oke, let me go to Miguel. Where is Miguel? Are you still here, Miguel? Halo, Miguel. Miguel nggak masuk, sir. Waduh, Miguel nggak masuk hari ini. It's okay. Miguel is not here. Still grade 8. Let me go to James Dennis. Dennis, good morning. Are you here, Dennis? Dennis juga nggak masuk, sir. Wow. Okay, but I do hope all of you have already understood how to keep your 100 point to be the same. Ya, diusahakan masuk terus. Ya, sepanjang bulan, sepanjang semester, pada akhirnya setahun penuh tidak ada absen. Ya, tetapi saya bilang harus bijak juga. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk masuk, contoh karena sakit keras ya jangan ya. Nanti saya bilang nggak boleh absen, terus dipaksakan masuk terus dalam keadaan sakit keras. Nanti juga yang disalahkan ya. Jadi harus bijak juga. Ini kan kalau kondisinya berjalan baik normal. When every single thing is running normally, if every single thing is normal, ya. Try to be present all the year. Oke, itu dari kehadiran sudah jelas semua. Kelas 9, Gloria sudah mengerti ya rubrik penilaian untuk kehadiran? Glory? Yes, sir. Iya. I do hope that you've got your spirit back to go to school again after the holiday. Ya. Termasuk nanti ada beberapa rubrik lainnya. Oke, sudah mengerti di rubrik kehadiran.
Selanjutnya ke rubrik berikutnya. Setelah kehadiran, di sebelahnya ada rubrik penilaian berikutnya. Boleh dibantu baca Naomi. Manajemen waktu. Manajemen waktu atau time management in English. Ya, manajemen waktu. Kenapa manajemen waktu begitu penting? Ya, semua orang sukses mereka punya manajemen waktu yang baik. They've got good time management to be a successful person. Ya, nggak mungkin orang yang kerjanya tidur sepanjang hari bisa sukses. Nggak mungkin orang yang tidak punya schedule yang pasti bisa sukses. Ya, contohnya misalnya sebagai seorang murid as a student. Ya, you've got your schedule, what time to start our learning process, what time you will be able on a break time, and what time also we will stop our learning process. Jadi semua terjadwal. That is why we have got on time and in time. Ya, coba perhatikan, kalau Sir orangnya lebih suka in time, bukan on time. In time itu yang mana, apa bedanya? Who knows the difference between on time and in time? Saifulan, do you still have me, Saifulan? Yes, sir. Okay, do you know what is on time and what is in time? What is the difference? Ya, mana yang lebih bagus menurut Saifulan, on time atau in time? Jadi mungkin saya kasih gambaran dulu. Nah, kalau in time, contohnya kita mulai sekolah pukul 8. Nah, kalau orang yang in time 7.30 dia sudah mulai memikirkan bagaimana mempersiapkan devices, peralatan komputer dan sebagainya untuk memulai aktivitas. Yaitu kemudian sebelum pukul 08.00 dia sudah gabung. Ya, itu namanya in time. Bisa juga mungkin 8 kurang 10 kurang 15 minimal sudah cek memastikan, make sure that every single thing is running very well, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu ya. Tetapi kalau on time ya mungkin jam 8 kurang 10 baru mungkin mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian jam 8 kurang 5 atau jam 8 kurang 2 menit baru mulai masuk gabung dan sebagainya. Kemudian masih dalam kondisi keringat, masih terengah-engah dan sebagainya. Itu gambaran in time dan on time in English. In Indonesia we have only on time. Ya, tepat waktu itu bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris we have on time and in time. Ya, jadi dari gambaran tersebut saya bilang, which one do you think is to be better, in time or on time? In time. Ya, In time. in time. Yeah, so start from now on, I do hope all students of Bukit Mulia, especially the junior high school level, will become the in time students. Ya, menjadi anak-anak yang in time. Ya, supaya ada persiapan segala sesuatunya baik. In time ini bukan hanya saat memulai, ya, tetapi juga bisa saat mengakhiri. Ya, kemarin saya sudah singgung juga, misalnya kejadiannya dalam hari-hari menyambut liburan, ya, ini selalu menjadi masalah ya. Biasanya ada beberapa anak yang sudah mengambil liburan lebih awal. Kemudian sudah mengambil liburan lebih awal, masuknya paling belakangan ya. Misalnya jatah libur 10 hari, tapi 2 hari sebelum jatah liburan sudah terbang ke Bali, ke Paris misalnya ya. 2 days before the holiday comes, you've got the ticket to fly to some tourism resorts, for example, visiting Bali, Paris, etc. and so on. Ya, sudah mulai lebih awal, balik ke sekolah
kembali ke sekolah paling terakhir misalnya 3 days after the D-Day ya of the school day you're coming ya, datang 2-3 hari setelah jam sekolah sudah dimulai, misalnya libur sampai tanggal 20 baru masuk join kembali di sekolah tanggal 23 misalnya ya. Ya, I hope you will avoid this kind of habit that is not good. Yeah, remember that one of the conditions for all students to be able to go to the next class is attending every single program held by our school. Every single program is held for your goodness. Ya, setiap program itu diadakan untuk kebaikan kalian. Ya, pasti ada tujuannya. Termasuk program Student of the Month ini ada tujuan yang akan dicapai oleh sekolah. Artinya diharapkan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang lebih disiplin, lebih kreatif, kemudian jadi anak-anak yang selalu tepat waktu, memanfaatkan waktu dengan baik supaya waktu tidak terbuang percuma. Okay. I've got a question. Yeah, let me just go to Sharon. Are you here, Sharon? Halo, Sharon Buroli masuk nggak hari ini, Sharon Buroli? Seren sih ada, Sir. Oke. Ada. Oke, tapi nggak aktif sepertinya ya. Coba ada yang mau jawab, Harvey. Good morning, Harvey. What? Yeah, what time did you wake up this morning, Harvey? I wake up in this morning to play. At what Every time? day I ever woke up in afternoon. No, this morning. What time did you wake up? In this day I online Zoom, I'm not play game. Yes. No, I mean the time that you woke up this morning. What time did you wake up? Did you get up this morning? At 8, at 7, at 5, etc. and so on. What time did you wake up? Kayak bentar. Tadi bangun jam berapa, Harvey? Bentar, saya dulu. Bentar. Tadi dicatat ya bangunnya jam berapa, Harvey ya? Oke, kan kita mulai MOPDB pukul 8 ya. Mestinya kalian bangunnya jangan pukul 8 dong ya. Misalnya 7:30 persiapan mandi makan kemarin sudah disampaikan Bu Roli ya. Itu 6.30, Sir. ya. 6.30, Sir. Okay, good. Very early. That is good. Go on. Don't stop. Yeah, I do hope that it will not be only in the early of our school days, but for the next our school days, I do hope you will be able to manage your time very well. Jadi mengatur waktu dengan baik. Mulai hari ini belajar. Makanya ini selain masa orientasi ini pengenalan lingkungan, juga belajar penyesuaian. Ya, termasuk lingkungan itu termasuk nanti proses pembelajaran seperti apa. Jam berapa dimulai ya, kemarin sudah disinggung banyak Bu Roli Bu Mila untuk peraturan ya, kita mulai pukul 8, sering nggak jelaskan lagi, tetapi hanya mengingatkan itu bentuk manajemen waktu ya, manajemen waktu. Nah, artinya untuk bisa tetap di manajemen waktu nilainya 100, kalau gabung Zoom harus juga tepat waktu. Kalau 30 menit setelah Zoom baru gabung, ya artinya manajemen time-nya nggak berjalan dengan baik. Your time management is not running very well. And you are to see yourself. What is to be fixed? Apa yang harus diperbaiki? Ya, kenapa saya bangun pukul 8.30? Kan belajar mulai pukul 8. Mulai memanage waktunya dengan baik. Kalian punya jam alarm ya, you've got alarm clock, you can set the alarm what time you want to wake up. Jadi nggak ada alasan sebenarnya semalam saya ngantuk karena mungkin ya begadang sampai jam sekian nonton games. Nah, kalian sebagai seorang pelajar kan tugas utama belajar. Ya, main games itu hanya hiburan.
It is just a kind of an entertainment, right? Yeah. So this entertainment is good to be done at the right time, on the right time. For example, when you've got free time, not every time you play the games. Ya, bukan sepanjang waktu main games, kapan waktunya harus diatur. Kemudian juga pilihan-pilihan games yang bisa dimainkan harus diatur juga. Ya, itu time management, ya, manajemen waktu, memanage waktunya dengan baik, ya, supaya menjadi anak-anak yang teratur. Ya, this management time is very important for all of us, not only students as well as all teachers. Need to manage the time very well. Perlu memanage waktunya dengan baik, ya, supaya semuanya berjalan terorganisir dengan baik. Sudah jelas ya manajemen waktu, berarti kalau telat mengumpulkan tugas, poinnya berkurang. Ya, dari poin 100, misalnya nanti sekali telat mengumpulkan tugas dipotong 5 poin, artinya tinggal 95. Kalau nanti telat mengumpulkan tugas 5 kali, ya berarti tinggal 5 kali 5, 25, tinggal 75, kan seperti itu. Kemudian kealpaan yang lain, manajemen waktu yang lain misalnya, termasuk juga belum waktunya live meeting, sudah live meeting, itu juga nggak mengikuti waktu dengan baik, bisa juga dipotong. Jadi bukan hanya di awal, tapi juga bisa di akhir acara, itu ya. Already understood about time management? Yes, I think it is. Yes, I think, sir. Good. Thank you for you are still here. Yeah, attending this program. Thank you, Owen. Thank you, sir. Okay, let us go to the next assessment or instrument of valuing this program. What is it after time management? Di sebelah time management ada apa, Owen? Bisa dibantu lagi, Owen? Kreativitas. Iya, it is about creativity, tentang kreativitas. Nah, anak-anak semuanya, zaman sekarang itu orang yang punya kreativitas dan inovasi itu yang akan bertahan. Kreativitas itu sangat luas ya, karena nanti memang kita nanti belajar lewat kegiatan-kegiatan di sekolah. Tetapi kreativitas itu bisa dibawa keluar, bukan hanya di sekolah. Ya, contoh orang-orang sukses karena punya kreativitas, misalnya, ya, orang yang memiliki misalnya pekerjaan berhubungan dengan iklan, ya, kadang-kadang ada ya. Dicari misalnya video iklan terbaik untuk produk tertentu, orang rame-rame mengirimkan kan, ya, people try to send the video to become the best video chosen, ya, to be let's say the representative of the advertisement, menjadi perwakilan dari iklan itu lewat proses. It needs creativity, diperlukan kreativitas. Videonya harus dikemas sedemikian rupa, background-nya, kemudian latarnya, suara audionya, kemudian the quality of the picture. Semuanya diperhitungkan to become the best video as the advertisement. Untuk mengiklankan produk, to advertise a special product. Nah, kebetulan kemarin di sekolah kita sudah ada program yang namanya entrepreneurship, ya, atau kewirausahaan, ya. Di tahun kemarin this entrepreneurship program was advertising something, mengiklankan tentang iklan, ya, supaya supaya bisa memasarkan produk dengan baik. Nah, itu terus akan kita galakkan. Itu salah satu contoh kreativitas di luar pembelajaran sekolah. Di sekolah juga ada kreativitas berhubungan dengan pelajaran misalnya, ya, mungkin dengan Pak Adi misalnya, contoh kreativitas Pak Adi juga sering melakukan pembelajaran aplikatif ya, contoh misalnya bagaimana membuat video tentang kegiatan pasar, ya kan, bagaimana seorang penjual menawarkan produknya, bagaimana seorang pembeli bisa
melakukan transaksi dan sebagainya, itu juga creativity. Kalau hanya sekedar misalnya videonya bodo amat, mau gelap mau terang, dibuat di malam hari, tidak cari waktu yang tepat, kemudian spot-spot yang bagus untuk ambil video, hasilnya juga nggak maksimal, betul ya. Tetapi kalau dibuat dengan bagus, penuh kreativitas, ide-ide dituangkan, itu akan berjalan dengan bagus. Kemudian pelajaran-pelajaran lain juga nanti ada presentasi kan, supaya presentasinya bagus bagaimana, how to present something well, ya, bagaimana mempresentasikan sesuatu dengan baik, tentunya perlu dipikirkan ya, seperti apa. Itu tentang kreativitas. Kenapa kreativitas itu modalnya dikasih 50 poin? You've got 50 points ya, as the beginning, sebagai permulaan. Nah, kenapa? Kalau tidak ada kreativitas dari kalian, ya sudah, nilainya tetap di situ. If you don't have any creativities, then the point will remain the same from time to time, from day to day, the whole semester, and you will never ever get better point. Ya, supaya poin 50 di creativity itu bertambah, kalian harus kreatif, mengikuti pembelajaran. Kreatif itu bukan hanya sifatnya membuat video or making something, no. Ya. Bertanya saja sudah mau merupakan kreativitas, ya, karena dia harus memikirkan ide dan sebagainya, kreatif. Ya. Pertanyaannya kreatif, ya. Ya, misalnya pertanyaannya tentang misalnya biologi, ya, pertanyaan yang seperti apa diajukan, ya, contoh itu ya kreativitas, pokoknya. Sudah jelas ya untuk kreativitas? Ya, jadi modalnya 50% diberikan untuk bisa membuat modal ini bertambah banyak sampai mungkin nanti 100, ya, it depends on you what creativity you can do during the learning process. Ya, a lot of things you can show to your teachers how to be creative supaya kreatif ya. Oke, itu sudah jelas tentang kreativitas? Jelas. Ya, sudah jelas ya. Misalnya ya banyak hal bisa dilakukan. Di bidang olahraga bisa nggak kreatif? Bisa. Ya, salah satu contoh ini justru sangat luas ya kreativitas. Contoh misalnya Pak Yafi sebagai guru olahraga. Ya. He gave you such an assignment. Tugasnya apa? Menciptakan senam yang baru misalnya. Namanya menciptakan senam yang baru. Artinya harus baru. Tetapi mungkin ada anak-anak yang hanya mencontek gerakan-gerakan yang sudah ada, mungkin mengcopy 100%, artinya itu enggak kreatif. Tetapi ada beberapa anak yang mengkreasikan gerakan-gerakan dengan sesuatu yang baru, yang lebih bagus dan sebagainya. Tentu itu yang disebut kreatif, ya, karena diminta membuat video senam yang baru. Nah, dan kreativitas itu selalu dihargai. Ya. Contoh misalnya, I've got a question. Maybe some of you or many of you or at least one of you know about Mr. Ali Bata. Ada yang tahu nggak Ali Bata? Halo? Are you all still here? Semua masih di sini? Ini sesuatu sudah besar, semangat loh. Yes, sir. Okay, good. Howard, are you here? Yes, Yes, sir. Howard tahu Ali Bata enggak? Tahu, sir. Ya, siapa itu Ali Bata? Pemain apa dia? Sepak bola. Oke, sepak bola Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Tapi ini bukan seorang pesepak bola, Ali Bata ini. Kira-kira siapa yang tahu? Musical artist. Ya, musical artist. Good, artist music, khususnya fingerstyle. Gitaris solo fingerstyle. Sekarang mendunia. Ya, lagu-lagu Indonesia yang orang sudah tidak terpikir, Bengawan Solo,
dia ubah kembali, aransemen kembali dengan fingerstyle. Semua orang di dunia, jutaan orang banyak tahu tentang Indonesia, lebih banyak dan mereka mengagumi. Ya, itu Alibata dengan kreativitasnya. Selama ini ya main gitar begitu-begitu, tetapi dengan kreativitasnya, dengan fingerstyle-nya digabungkan dengan peralatan-peralatan yang lain, sekarang dia begitu terkenal berkat kreativitas yang dia ciptakan. Cara bermain fingerstyle yang unik dan sebagainya, mengaransemen, harmonisasi yang unik-unik, menghantarkan Alibata ini menuju panggung dunia. Sekarang banyak YouTuber tahu siapa Alibata, terutama yang suka musik ya. Kalau yang nggak suka musik ya tentunya memang nggak banyak tahu. Tetapi orang yang suka musik hampir semua tahu siapa Alibata dengan kreativitasnya. Sekarang boleh dibilang ya duit datang sendiri dengan kreativitas. Awalnya dia hanya menikmati hobinya, mengkreasikan, berkreativitas. Akhirnya dia menuai hasilnya. Ya, dia sudah berapa subscribernya. Kemudian he is in charge to be the best fingerstyle guitarist in the world. Jadi sebagai salah satu gitaris terbaik itu ya banyak yang mengaku. Itu berkat kreativitas. Nah, makanya silakan anak-anak semua kreativitas kalian ditunggu. Ya. Baik secara individu, kelompok, dalam pembelajaran di kelas, di luar kelas, dan sebagainya. Nanti kalian besar bukan Bapak Ibu guru yang memetik hasilnya. Ya, it's not us, the ones who will enjoy the result of what you are doing now, but it is you. Ya, kalian yang memetik buahnya di masa depan dengan berbagai macam kreativitas. Ya. Makanya kalau ada wadah-wadah yang diberikan untuk kreativitas, baik di setiap mata pelajaran, program-program sekolah, do your best. Ya, show your creativity. Selesai jam berapa, Sir? Selesai. Ya, sebentar lagi, sedikit lagi selesai. It will be informed later. I think at around 11 we will finish our program. But let me finish my program first. I still have one more instrument, okay? Satu lagi instrumen kreativitas tadi supaya tambah naik, kalian tunjukkan kreativitasnya. Berikutnya yang terakhir itu rubrik terakhir bisa dibantu baca William Gunawan. Proses KBM. Iya, proses KBM. Nah, William Gunawan sama dengan Michael Owen ya. Kalau di kelas 7 yang kemarin, sekarang kelas 8 itu suaranya lumayan cetar membahana. Jadi anak-anak lainnya kalau bersuara itu harus yang tegas ya. Makanya sering diminta membaca dan sebagainya karena suaranya itu wow gitu ya. Coba diulang sekali lagi William Gunawan, rubrik terakhir atau instrumen terakhir apa? Proses KBM. Ya, proses KBM. Ya, setiap hari kalian mengikuti KBM. Is there any of you who don't know what KBM stand for? Ada yang tidak tahu singkatan dari KBM? Atau ada yang tahu mungkin bisa disebut belajar mengajar. Oke, kegiatan belajar mengajar. Oke, very good. Yeah, sometimes we've got some abbreviation ya. Kadang-kadang ada singkatan-singkatan dan di situ ya mesti dikenali juga ya, KBM kegiatan belajar mengajar. Ya, kegiatan belajar mengajar itu kan ada proses. Ya, we've got a process in every learning process. And this instrument is how you involve yourself to the process of our learning. Jadi penilaian ini, proses KBM ini bagaimana kalian terlibat di dalam proses belajar mengajar. Contoh misalnya belajar bahasa Inggris. Kalau diem terus sepanjang waktu, you keep silent all the time from the beginning till the end, then you will have any plus point from this. Ya. Ditanya pun nggak menjawab apalagi. Ya. Makanya anak-anak, ya, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu guru dalam proses KBM,
Kalau ditanya itu dijawab. Ya. If you are questioned by your teachers, please answer the question. If you don't understand, raise your hand. Excuse me, sir. Excuse me, ma'am. I've got a question. Ya, kalau disuruh menjawab, dijawab. Kalau tidak mengerti, bertanya. Nah, itu namanya proses dalam pembelajaran, keterlibatan kalian. Ya, apalagi kalau sudah tidak ada di ruang pembelajaran, artinya ya pasti tidak terlibat. Ya, di kehadirannya berkurang. Ya. Tetapi kalau kalian terlibat, suruh menjawab, dijawab, kemudian punya pendapat apa, mungkin ada presentasi dan sebagainya yang kalian bisa presentasikan, ikut proses KBM dengan baik, itu ada nilai-nilai yang nanti diberikan. Ya. Those are the 4 points, the 4 instruments to be the student of the month. Itu 4 penilaian, rubrik instrumen untuk menjadi the student of the month. Yang pertama kehadiran, kedua time management, ketiga kreativitas, keempat proses KBM. Ya. We've got 4 points as the instruments to be the student of the month. Saya mau ngecek apakah anak-anak ngantuk atau tidak, mengikuti proses atau tidak. Oke. Oke, coba saya mau ke kelas 9. Mudah-mudahan saya dijawab ini, kelas 9. Hello, grade 9. Hello, sir. Ya, Hansen only. Hansen and Naomi. So we only have 2 students from grade 9, aren't we? Do we have 11 or 2 students in grade 9? 11, right? Okay, but let me just go to Naomi. Naomi, would you please help me tell the whole people here in our Zoom the 4 points to be the instruments to become the student of the month. Oke, coba Naomi, apa saja? Manajemen waktu. Urut dari yang pertama, yo. I don't remember. You don't remember, we've got only 4 points, right? But you don't remember this. Okay, it is okay. Yeah, but let me just go to Hansen. Do you still remember the 4 points of our instruments today? Kehadiran, Okay. manajemen waktu, Manajemen kreativitas. Kreativitas, and one more? I forget, sir. You forget. It means that you do not involve yourself to our program today very well. You are right here, it's just your picture, but actually your mind is not here, maybe. Okay. Okay, let me just go to Stephanie. Stephanie, do you still have me, Stephanie? Hello, Stephanie. Nora, are you here, Nora? Yes, sir. Okay, tell the 4 points we have to be the student of the month. Forget. Hello, Nora. Yes, sir. Okay, tell the 4 points as the instruments of the student of the month. I forgot, sir. Okay, you forget. Let me go to Firenze then. Firenze, are you? Hi, Firenze, are you here? Yes, sir. The 4 points of our instruments. Okay, repeat it again from the first till the last. Yeah. Kehadiran, Yep. manajemen waktu, kreativitas, dan proses KBM. Okay, that's all. I do hope all of you remember the 4 points. Yeah, because you will be valued every single month to be the student of the month. Okay. Thank you, Firenze. Yeah,
But let me go to grade 7. One more student. It will be the last. I said it will be the last. Grade 7. Celine. I know Celine very well because I'm teaching her since the early level of the study. Okay, Celine Abigail. The 4 points. Yes, oke. Kehadiran, manajemen waktu, kreativitas, proses KBM. Okay, thank you, Celine Abigail, Firenze, Naomi, Hansen. Yeah, you are all, not only some of you, but every of you is great. You've got your own talent, okay, and do your talent with every single power that you have. Okay, so I do hope this program will have a good impact to your future, that you will have such a good integrity as a person. Ya, dari program ini Bapak Ibu saya harapkan kalian menjadi anak-anak yang punya integritas, anak-anak yang bertanggung jawab, punya manajemen waktu yang baik, menjadi paket yang komplit, nanti di masa depan menjadi generasi yang handal, menjadi pemimpin bangsa. Ya, kalau ini tercapai, bangsa kita akan menjadi lebih maju. Nah, ini sumbangsih yang kita berikan Sekolah Bukit Mulia melalui anak-anak yang luar biasa. Itu saja. That is all from me. Later on the way of running this program, I think it will always be informed to all students not to forget about this program, so that this program will be running very well. Itu saja. Terima kasih Bu Carmila untuk waktunya. Saya kembalikan, maaf mungkin kelebihan atau kurang dan sebagainya. Oke, thank you Bu Mila. Iya, Sir. Terima kasih, Sir. Sama-sama Ibu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Bu Mila mau mengingatkan, di hari kemarin Pak Adi sudah menyampaikan di hari terakhir kita akan ada kuis. Jadi silahkan kalian yang sudah menyimak MOPDB di hari pertama dan di hari kedua diingat-ingat. Barangkali ada yang kalian ingat, mumpung ingat kalian catat, nanti akan ada pertanyaan di hari terakhir. Pastinya pertanyaannya berhubungan dengan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ada kuis seputar sesi nyasar juga masuk pertanyaan nih. Diingat-ingat ya, kira-kira serta dijelaskan apa. Firmannya Pak Suroto tentang apa. Atau mungkin Pak Adi kemarin pakai baju warna apa. Mungkin keluar. Nah, mumpung ingat, yang penting kalian anggap penting, silahkan dicatat terlebih dahulu, keburu lupa. Besok bisa dilihat ketika mengerjakan kuis. Oke. Jangan lupa besok kita masih ada hari ketiga, wajib gabung. Kalau kalian nggak gabung, kalian rugi. Siapa tahu kalian menang kuisnya, ada reward-nya pastinya. Oke. Kalian semua mau dapat reward kan? Mau. Mau. Hector, Owen, Hadiah. Larvi, siapa lagi? Selin. Hadiahnya adalah foto eksklusif Bu Mila. Gak ada yang... Oke. Pastinya ada hadiahnya. Besok akan sampaikan ya. Oke. Kalian sama-sama tutup acara ini. Karena kita sudah mulai dalam doa, kita tutup acara ini dalam doa juga. Bu Emil boleh minta tolong untuk doa penutupnya. Baik. Karena kita sudah selesai dan mensyukuri karena acara ini juga sudah berjalan lancar dari pagi hingga siang hari ini, maka kita tutup dalam doa. Mari semua bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Kau berkati kami, guru-guru, anak didik kami, SMP Bukit Mulia dalam kegiatan MOPDB pada hari kedua, sehingga semua bisa berjalan lancar. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kami semua kesehatan,
Engkau berkati kami dimanapun kami berada, biarkanlah Engkau jauhkan kami dari segala virus, dari segala penyakit Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, biar Kau jamah kami semua, biar Kau pulihkan kami melalui segala pengobatan, melalui segala dokter Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dapat menyembuhkan segala sakit yang kami alami saat ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang belum bisa hadir dalam acara MOPDB karena sakit maupun berhalangan lain, biar Kau sertai mereka sehingga pada acara MOPDB pada hari ketiga besok bisa berjalan lancar dan mereka bisa mengikuti bersama dengan kami. Tuhan, sekarang kami sudah selesai dan ingin melanjutkan segala aktivitas kami, biar Kau sertai segala aktivitas kami, berikanlah selalu semangat yang luar biasa untuk anak didik SMP Bukit Mulia agar terus mengembangkan segala potensinya untuk menjadi generasi yang semakin baik. Sekarang kami telah selesai Tuhan, kami serahkan setiap doa permohonan kami ini hanya padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih Bu Emil. Nah, sekian acara kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Yang kalian sudah boleh live. Terima kasih semuanya. Jangan lupa besok Bu, gabung lagi. nanti ada join lagi nggak? Nanti ada join lagi. Sudah selesai Harfi. Hari ini tidak ada ya. Ada join lagi nggak? Hari ini sudah selesai. Udah nggak ada kan, Bu? Tidak ada Harfi. Besok ya. Bye Hector. Oke, dadah semuanya. Dadah ya pengumumannya ya. Bu Mila, Bye. Iya, Sir. numpang notifikasi untuk Saya live briefing, ya. ya Bapak Ibu guru Ya. nanti untuk briefing siang pukul 13 untuk koordinasi supaya nanti waktunya tidak sampai lewat jam 2 ya. Pukul 13 Oh, kalau baik. selesai mudah-mudahan ya setengah jam selesai lah gitu. Iya, Sir. Ya. Sekali lagi Baik, Bapak Sir. Ibu nanti kita briefing siang pukul 13.00. Terima kasih karena ada beberapa hal yang mau disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Sir, selamat siang. Baik, Sir. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih.